potong salah satu kabel colokan listrikmu, maka colokan listrikmu akan menjadi canggih dan tentunya sangat-sangat bermanfaat. Jadi sebelum saya membahas tentang potong salah satu kabel ini, saya sarankan tontonlah video tutorial tuh jangan setengah-setengah, jadi kalian tidak gagal paham. Seperti contoh komentar di atas ini, jangan diikuti, itu pembodohan. Saya pernah memasang seperti itu menggunakan kapasitor kipas angin dan meledak. Lah ya judulnya kayak ngawur. Jadi begini, mari kita telaah secara benar-benar bahwa saya membuat konten ini tentunya agar bisa bermanfaat, terutama masyarakat luas yang listriknya ini di bawah 900 watt. Jadi 900 watt ke bawah, yang mana mau menghidupkan mesin air seperti Shimizu seperti ini, penanak nasi, magicom, dan peralatan-peralatan lain yang tentunya ini sering sekali listrik mereka ini jelek, dan saya bikin tutorial untuk mengatasi itu sehingga kalian tidak perlu menambah daya, tetapi kalian bisa memanfaatkan peralatan elektronik yang tentunya bisa bermanfaat. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi alat ini yang mau saya bikin ini adalah ya sama sih sebenarnya, potong salah satu kabelnya. Jadi kalau kalian penasaran, ikuti video ini, jangan sampai gagal paham berapa nilai kapasitornya yang pas untuk setrika misalnya, untuk mesin air misalnya, untuk magicom semisalnya. Jadi tidak bisa ngawur. Ya kalau cuma menggunakan kapasitor bekas kipas angin, ya judulnya nanti cuman tes konslet saja itu. Jadi tidak akan berfungsi untuk alat-alat besar seperti ini, malah judulnya nanti meledak. Jadi langsung saja kita ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Di sini saya punya colokan listrik, ya anggap saja ini bebas, mau 2 ampere, 4 ampere atau terserah. Dan ini untuk menghidupkan mesin air juga bisa hidup. Nah, kemudian akan kita gunakan alat yang sudah dipotong salah satu kabelnya ini. Ini kita masukkan ke alat ini, jedet. Nah, jadi anggap saja listrik kalian tuh 2 ampere ataupun terserah bebas. Kemudian di sini nih, lewat dari kapasitornya ini kita hidupkan mesin air. Apakah dia bisa? Ternyata juga bisa. Tandanya kenapa? Tandanya mesin air ini bisa mampu menghidupkan melalui kapasitor ini. Dan apa fungsinya? Kalau seperti itu kan tidak bisa untuk perbandingan. Perbandingannya seperti ini. Jadi kita pasang dulu di sini lampu bolam. Nah, bolam biasa seperti ini. Ini lampu ini nyala, dan setelah kita siapkan alat seperti ini, yaitu kita menggunakan jack seperti ini saja, kita potong pendek, dan ini kita bikin konslet seperti ini. Nah, apakah dia jeglek untuk otomatnya di sini? Jadi kita pasang di sini, apakah jelek, dia akan jeglek. Nah, dia mati tetapi tidak jeglek. Ini kita lepas lagi, dia akan menyala lagi. Jadi fungsi alat ini sangat luar biasa, dia tidak akan pernah jeglek walaupun beban berat apapun. Paling-paling jika bebannya terlalu berat, maka dia tidak akan dapat bekerja. Tapi kalau cuma mesin air, dia masih bekerja normal. Dan itu otomatis jika meteran kalian ini, kita matikan dulu. Jika meteran kalian ini cuma 2 ampere, ya tidak akan jeglek. Cuman intinya jika terlalu kecil meterannya, ya mungkin si perangkat kalian ini tidak bekerja maksimal. Karena kenapa? Sistemnya dari kapasitor ini adalah menurunkan tegangan sedikit, makanya harus pas. Nilai kapasitornya harus pas, tidak boleh untuk yang kecil-kecil seperti bekas kapasitor kipas angin dan sebagainya. Jadi akan kita uji coba lagi dengan magicom. Nah, ini apakah dia bisa bekerja normal? Nah, dia di sini bisa.
dan apakah dia bisa panas. Nah, ini bagian panasnya, semuanya normal. Magicom. Jadi intinya alat ini, takutnya nanti bermasalah, ini masih aktif. Jadi jika kalian tuh mengalami kendala meteran listrik kalian atau otomatnya ini cuma 2 ampere, bisa gunakan alat ini untuk mentanak nasi, mesin air, ataupun kulkas, dan peralatan-peralatan yang masuk akal. Jadi maksudnya jika ini 450 watt untuk menghidupkan air jeglek, nah bisa kalian pasang alat ini. Oh, kalian mau Magicom tetapi jeglek, nah bisa kalian pasang ini. Jadi untuk penggunaan seperti ini jangan ngawur. Jadi jangan semua perangkatan yang berat-berat ini pasang, mesin air pasang, kulkas pasang di sini, ya itu judulnya bunuh diri. Kita kan mau memanfaatkan arus listrik kita agar bisa dipakai. Kenapa? Karena ya judulnya nggak saja ini 450 watt, sedangkan untuk mesin air kan sudah hampir-hampir 450 ini. Biasanya ada yang 3,5, ada yang 400. Ya dia sendiri aja sudah jeglek seperti itu. Tapi kalau cuman mesin air digabungkan sama lampu sama gitu, ya masih aman-aman saja menggunakan alat ini. Jadi seperti itu. Jadi penggunaannya itu bukan semua alat elektronik kita jajar di sini semua apakah jeglek gitu ya. Itu cuma akal-akalan saja. Kita kan cuma mencari solusi bagaimana caranya agar bisa memanfaatkan listrik kita yang 450 watt tetapi bisa digunakan. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui gunanya dan juga fungsinya, jadi yang penasaran dengan cara pembikinan alat ini, mari kita bongkar ini. Kita bongkar alat ini serumit apa sih? Rangkaiannya sangat tidak rumit. Kenapa? Karena kita hanya memotong salah satu kabelnya saja seperti di judul video. Nah, ntar ini kok limnya malah keraket neng tangan. Nah, ini kita lepas saja. Nah, seperti ini. Tidak rumit. Masih penasaran? Ini kan kabel listrik ini. Nah, kita lepas semuanya. Nah, jadi kabel PLN ini cuma 2 biji. Yang satu nanti dipasang sebelah kiri, yang satu dipasang sebelah kanan, namanya stop kontak. Dan ini kabel colokannya. Nah, salah satunya itu kalian potong. Mau yang warna biru boleh, yang warna coklat boleh. Satu saja. Dan diseri dengan sebuah kapasitor. Tapi ingat, kapasitor ini yang besar. Kenapa ya? Kalau cuman kecil ya tidak ada gunanya. Kenapa? Karena resistor ini nanti fungsinya sebagai resistansi ataupun penghambat arus listrik. Nah, nilainya di sini. Nilainya 60 mikro. Voltasenya 450 volt atau 450. Yang jelas intinya dia harus lebih dari 400 agar tidak meledak. Kalau cuman yang 200 volt nanti atau yang 100 volt ya otomatis meleduk seperti itu. Dan kenapa bisa menjadi resistansi? Ya gunanya seperti itu, karena ini di seri, berbeda dengan paralel, disambungkan kiri dengan kanan berbeda lagi. Kalau yang seperti ini sebagai resistansi. Dan resikonya apa? Resikonya dari rangkaian ini, listrik kita ini yang menuju ke sini itu tidak full 220, alias turun. Misalnya dari sini. Untuk sebagai edukasinya mari kita ukur berapa sih keluarnya tegangan setelah kita gabungkan dengan kapasitor. Bentar. Oke. Nah, kita menggunakan multitester, kita arahkan voltase AC dan kita akan mencari tegangan AC-nya. Lalu kita ukur. Nah, 216 setelah lewat dari kapasitor. Nah, kalau di sini, di aslinya di sini di meterannya berapa dari induknya? Dari induknya 216, turun sedikit. Belum jika kita kenakan beban. Jadi misalnya kita pasang beban mentanak nasi. Bentar. Nah, itu sudah nyala. Lalu kita ukur lagi berapa bebannya.
masih 213 214. Jadi si kapasitor ini bisa menyesuaikan nanti. Untuk mesin air beda lagi nanti, tegangannya drop sedikit, tetapi masih bisa digunakan. Jadi fungsinya kapasitor itu seperti itu, sebagai resistansi, dan dia fleksibel, mau peralatan apa yang dipakai bisa. Jadi rata-rata alat ini bisa digunakan untuk yang 750 watt ke bawah, seperti itu. Jadi tidak bisa untuk yang terlalu ekstrim, yang sudah melebihi 1300, karena judulnya nanti tidak bisa ngangkat. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan dimengerti. Jika masih ada kekurangan bisa ditanyakan, kita bahas tentang ini di channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.